sebelum kita mulai dalam kolom kita saya berdoa agama dan Indonesia Kristen Protestan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, apakah kalian sudah saling mengenal satu sama lain? Belum. Baik, di sini kita akan mulai memperkenalkan diri dulu ya. Karena ada beberapa kata yang mengatakan tak kenal maka tak disayang. Maka kita akan memperkenalkan nama dengan menggunakan pen ini. Jadi ini pen ini milik ibu dan ibu memperkenalkan nama duluan dan ibu akan memberikan ini ke teman sebelah dan teman sebelah memperkenalkan nama dan berbicara mengatakan bahwa pen ini milik ibu dan langsung perkenalkan nama. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Baik, perkenalkan nama Ibu Maria Fidolina Toan, biasa dipanggil Ibu Ido dan pen ini ibu berikan kepada teman sebelah. Terima kasih, Bu. Pulpen ini milik Ibu Ido. Perkenalkan, nama saya Indra Kusuma, biasa dipanggil Krisna. Pulpen ini saya berikan kepada teman sebelah. Baik, pen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari teman Krisna. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya berikan buku ini kepada teman sebelah. Baik, pulpen ini milik Ibu Ido. Risma, Rika. Perkenalkan, nama saya Waldi Gunawan Rokai, biasa disapa Gunawan. Pulpen ini saya Baik, pulpen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari teman Krisna, Rika, dan Gunawan. Perkenalkan, nama saya Atifah. Pulpen ini saya berikan kepada teman sebelah. Pulpen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari Risna, Rika, dan Gunawan dan Atifah. Perkenalkan, nama saya Milani Nurhayati, biasa dipanggil Lani. Pulpen ini saya kasih ke teman sekolah. Baik, pulpen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari Risna, Rika, Gunawan, Atifa, dan Lina. Dan perkenalkan nama saya Gisela. Tidak memberikan ke teman sebelah. Baik, pulpen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari Risna, Rifka, Gunawan, Iva, Bella, Afifa, dan Gisela. Perkenalkan, nama saya Kevin Romis, biasa dipanggil. Pulpen ini milik Ibu Ido. Saya dapat dari teman Krisna, Rika, Gunawan, Atifah, Rani, Gisela, Kaida, dan perkenalkan nama saya Dodo. Dan pulpen ini saya kembalikan ke Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada adik-adik yang sudah memperkenalkan nama. Selanjutnya kita akan sebelumnya Ibu mau tanya, mungkin adik-adik pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Oke, baik, Ibu akan jelaskan sedikit ya tentang apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti pada saat sekarang yang kita lakukan ini. Dan tujuan dari bimbingan kelompok itu yang pertama itu untuk melatih adik-adik untuk berbicara di depan dan mengemukakan pendapat, terus menghargai pendapat orang lain. Yang kedua itu yang berikut tentang asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mungkin ada yang tahu asas-asas dalam bimbingan kelompok? Belum tahu, Ibu, karena kami baru kali ini mengikuti bimbingan kelompok. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Itu yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana adik-adik harus merahasiakan informasi yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui oleh orang lain. Yang kedua itu asas keterbukaan, di mana adik-adik terbuka dalam mengemukakan pendapat, ide, saran, dan adik-adik tidak boleh ragu dalam mengemukakan pendapat. Yang ketiga itu asas kesukarelaan, di mana adik-adik datang mengikuti layanan ini tidak dengan paksaan. Atau mungkin di sini ada yang tadi datang mengikuti layanan ini, ada yang dipaksa oleh teman lain, atau mungkin diajak. Tidak.
Yang terakhir itu ada asas penormatifan, di mana semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Baik, apakah adik-adik siap untuk mengikuti layanan kegiatan kita selanjutnya? Siap, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pada materi kita, Ibu ada salah satu game. Minta adik-adik untuk berdiri. Ya, game ini ada game namanya itik, bebek, dan ayam. Kalau Ibu sebut itik, berarti adik-adik tepuk 1 kali. Kalau ayam berarti adik-adik tepuk 2 kali. Kalau bebek berarti adik-adik tepuk setengah. Sudah mengerti? Sudah, Ibu. Oke, kita mulai ya. Itik, bebek, bebek setengah. Ya, konsentrasi ya. Itik, ayam, itik, bebek. Oke, baik, semua sudah konsentrasi, silahkan duduk kembali. Baik, apakah adik-adik siap untuk masuk ke materi kita pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Baik, topik kita pada pagi hari ini tentang cara berkomunikasi yang baik di lingkungan sekolah. Di sini mungkin ada yang tahu apa itu komunikasi. Berbicara dengan teman, Ibu. Berbicara dengan orang lain. Mungkin ada lagi? Sama seperti itu. Berinteraksi. Ada lagi? Baik, apa yang dikatakan oleh adik-adik itu benar. Jadi Ibu akan menjelaskan apa itu komunikasi. Jadi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal, dapat dimengerti oleh belah pihak. Yang kedua adalah cara berkomunikasi yang baik. Mungkin ada yang tahu cara berkomunikasi yang baik? Saya, Ibu, Ya, adik kita. menggunakan kata-kata yang sopan, menggunakan kata-kata yang tidak menyindir, dan melihat lawan bicara. Mungkin ada lagi? Menghargai ketika teman berbicara. Tidak terdapat pembicaraan teman. Mungkin ada lagi? Baik, apa yang dikatakan teman-teman itu benar. Jadi cara berkomunikasi yang baik itu dalam dunia pendidikan sangat dibutuhkan demi tercapainya informasi kepada penerima atau peserta didik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, di dunia pendidikan membutuhkan pemahaman yang komprehensif, holistik, mendasar, dan sistematis tentang pemanfaatan komunikasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, seorang guru mengajar siswa di kelas harus menggunakan komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil optimal sebagaimana diharapkan. Yang berikut tentang faktor penting dalam berkomunikasi. Mungkin ada yang tahu faktor-faktor penting dalam berkomunikasi? Oke, baik, Ibu akan menjelaskan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama, respect. Mungkin ada yang tahu apa itu respect? Respon. Baik, mungkin ada lagi? Sama. Baik, apa yang dikatakan itu benar. Jadi, respect adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi pesan sasaran yang disampaikan. Dalam hal ini adalah siswa. Yang kedua, empati. Mungkin ada yang tahu apa itu empati? Sikap berinterasi. Saya empati itu bagaimana kita mengikuti atau ikut merasakan apa yang dirasakan oleh
Jadi empati adalah kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Komunikasi di dunia pendidikan juga harus menempatkan empati sebagai pedoman sehingga komunikasi berjalan dengan baik. Empati dapat menimbulkan rasa hormat dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, audible. Mungkin ada yang tahu apa itu audible? Tidak tahu. Baik, Ibu akan jelaskan. Komunikasi dalam pembelajaran harus dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik oleh guru maupun siswa. Sebuah pesan tersampaikan dengan baik jika disampaikan dengan cara atau sikap yang bisa diterima oleh si penerima pesan. Yang keempat, tentang clarity. Mungkin ada yang tahu apa itu clarity? Tidak. Baik. Jadi clarity dalam komunikasi dimaksudkan sebagai keterbukaan dan transparansi. Sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan dapat menumbuhkan rasa percaya diri. Jika siswa merasa percaya diri dan juga mendapat banyak ilmu dari guru, maka siswa akan lebih terpacu dan termotivasi untuk belajar. Yang terakhir itu tentang humble. Mungkin ada yang tahu apa itu humble? Rendah diri kayak peduli. Sama. Ada lagi? Baik, apa yang dikatakan itu benar. Jadi humble atau rendah diri adalah sikap menghargai orang lain atau mendengar, menerima kritik, tidak sombong dan tidak memandang rendah orang lain. Jadi komunikasi akan berjalan lebih efektif jika pelaku komunikasi menerapkan sikap rendah diri atau humble. Mungkin di sini ada yang sudah mengerti atau belum paham? Kita lanjut. Yang berikut tentang aspek-aspek dalam komunikasi. Mungkin ada yang tahu aspek-aspek dalam komunikasi? Baik, Ibu akan jelaskan. Ada 5 aspek dalam komunikasi. Yang pertama itu jelas. Mungkin ada yang tahu? Jelas. Konsentrasinya harus jelas. Oke, ada lagi? Kata-katanya harus jelas, beda tadi dipahami orang. Mungkin ada lagi? Bahasa yang jelas. Oke, baik. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Jadi jelas artinya saat berbicara harus menggunakan kata-kata yang jelas sehingga mudah dipahami oleh teman yang satu. Yang kedua itu tepat dan akurat. Tepat atau akurat. Jadi ketepatan atau akurasi berkaitan dengan penggunaan bahasa yang benar terhadap informasi yang disampaikan. Yang ketiga sesuai konteks. Sesuai konteks maksudnya bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat, memiliki alur yang jelas. Maksudnya dalam berkomunikasi harus runtut dan jelas untuk memudahkan siswa memahami informasi yang disampaikan. Yang terakhir tentang menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku. Mungkin ada yang tahu bagaimana menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku? Saya Bu, mungkin kalau saya pergi ke ND, saya harus bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mereka punya agar mereka juga bisa mengerti. Saya tidak bisa menggunakan bahasa saya, bahasa Belu untuk pergi ke ND karena kalau di sana kata kasarnya mereka dulu, sedangkan di kami kata kasarnya kau. Jadi saya harus bisa menyesuaikan diri. Baik, terima kasih sekali. Mungkin ada lagi? Baik, apa yang dikatakan adik kita itu benar. Jadi budaya dalam komunikasi efektif berkaitan dengan tata krama dan etika. Maksudnya adalah dalam berkomunikasi harus menyesuaikan dengan budaya lain. Budaya orang yang diajak berkomunikasi baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun non-verbal. Baik, materi kita sekian materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya atau
Ibu minta kesediaan salah satu untuk menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan. Ibu, saya ingin bertanya maksud dari kalimat verbal dan non-verbal itu. Itu maksud dari kalimat verbal dan non-verbal itu maksudnya menggunakan kalimat yang baik, maksudnya yang tidak yang efektif begitu. Mungkin ada lagi? Baik, Ibu minta kesediaan salah satu untuk menyimpulkan kembali materi kita yang sudah kita bahas bersama-sama. Saya Ibu. Ya, ada kita silakan. Jadi yang kita bahas tadi itu tentang komunikasi. Dalam berkomunikasi, kita sebagai anak SMA, kita sebagai anak SMK harus berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, baik berkomunikasi dengan teman maupun dengan guru. Kita tidak boleh bertele-tele dalam berbicara, karena kalau bertele-tele berarti itu nanti orang tidak menghargai kita. Jadi kita harus bisa menghargai sesama kita, perbedaan suku ras dan etnis. Kita harus bisa menghargai teman lain saat berkomunikasi. Itu aja Ibu. Mungkin ada lagi? Ibu akan menyimpulkan kembali. Terima kasih adik kita yang sudah menyimpulkan kembali materi kita. Jadi Ibu akan menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, baik pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain, yang umumnya dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Yang kedua itu cara berkomunikasi yang baik. Yang pertama, dunia pendidikan membutuhkan pemahaman yang komprehensif, holistik, mendasar, dan sistematis tentang pemanfaatan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu, seorang guru yang mengajar siswa di kelas harus menggunakan komunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan dapat tepat sasaran dan mencapai hasil optimal sebagaimana diharapkan. Yang ketiga itu tentang faktor penting dalam komunikasi. Itu yang pertama respect, empati, audible, clarity, dan humble. Aspek-aspek dalam komunikasi itu yang pertama itu jelas, tepat atau akurat, sesuai konteks, memiliki alur yang jelas, dan menyesuaikan dengan budaya atau norma yang berlaku. Baik, sekian dari kesimpulan dari Ibu. Ibu minta adik-adik untuk memberikan pesan dan kesan kepada Ibu terkait materi yang sudah kita bahas bersama-sama pada pagi ini. Ibu minta salah satu. Baik. Ya, adik. Kalau pelajaran yang ini materinya sangat bagus dan sudah dipahami. Saya akan laksanakan dari materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Pesan saya untuk nanti saya dengan kelompok berikutnya yang membuat games itu yang lebih semangat, lebih jadi kami semuanya semangat di dalam. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi? Baik. Minggu depan kita akan melakukan kegiatan lagi dan Ibu ingin bertanya kepada adik-adik. Adik-adik sepakat pada hari apa? Hari yang sama. Terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, Ibu minta kesediaan salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Sama Haidar. Baik, terima kasih atas penjelasan kepada saya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, dimulai saya akan saya terus. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih adik Kaidar yang sudah memimpin kita dalam doa. Setelah ini Ibu akan membagikan lembar LKPD dan lembar evaluasi hasil untuk adik-adik IS ya. Baik, sekian layanan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai berjumpa minggu depan. Selamat pagi, Bu.